Oke, hai semuanya. Iya, kali ini Kak Gina akan menjelaskan mengenai bab keempat ya untuk kelas 11. Nah, sekarang kita masuk ke sistem gerak. Oke, kita lihat saja. Yuk. Nah, jika kita berbicara mengenai sistem gerak di tubuh kita ini terdiri dari dua. Apa saja? Yang pertama ada tulang, dan yang kedua otot. Nah, tulang di sini sebagai alat gerak pasif ya, dan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, tentunya pasti mereka memiliki ciri khas masing-masing. Ya, kita mulai dulu dari tulang ya. Tulang atau kita namakan dengan alat gerak pasif ini, tentunya dia punya fungsi. Apa sih fungsi-fungsi dari tulang? Nah, pertama, fungsi tulang dia berperan sebagai pembentuk tubuh ya. Sebagai pembentuk tubuh. Yang kedua, tulang ini juga sebagai penyokong tubuh. Makanya kita atau hewan yang lain bisa berdiri tegak, bisa berbentuk itu karena adanya tulang ya. Kemudian yang ketiga, tulang berperan sebagai alat gerak pasif. Maksudnya adalah si tulang ini digerakkan oleh otot, makanya dia dikatakan sebagai alat gerak pasif ya. Nah, selanjutnya dengan adanya tulang ini juga bisa berperan sebagai pelindung organ dalam. Dengan adanya tulang, banyak sekali organ dalam yang terlindungi ya. Contohnya seperti ginjal ya. Kemudian ada juga di sini paru-paru dan sebagainya ya. Selanjutnya, tulang berfungsi sebagai tempat eritropoiesis atau tempat pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Makanya di sini tempat pembentukan eritrosit ini dikatakan sebagai tempat eritropoiesis. Oke. Nah, kemudian apalagi nih yang bisa dijadikan sebagai fungsi tulang? Nah, tentunya masih banyak lagi ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi utama dari tulang ya. Yuk, kita lihat di sini bentuk-bentuk tulang ya. Bentuk-bentuk tulang. Nah, bentuk tulang ini terdiri dari 5 bentuk ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan tulang pipih. Oke. Nah, tulang yang berbentuk pipih ini tulang apa saja? Pertama, ada tulang rusuk. Nah, kalian pasti tahu ya, tulang rusuk, kemudian tulang belikat ya. Nah, tulang belikat yang mana? Nah, nanti di nama-nama tulang Kak Gina akan tunjukkan ya. Kemudian ada juga tulang apa lagi? Tulang dada gitu ya, dan lain-lain. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, tulang yang berbentuk pipa. Nah, pipa di sini tulangnya boleh atau bisa juga dikatakan sebagai tulang panjang gitu ya. Nah, apanya yang panjang? Ya, tulangnya ya. Nah, tulang pipa ini contohnya ada di tulang. Nah, kalian masih ingat di sini di tangan kita ada tulang yang berbentuk panjang. Ini namanya adalah pengumpil ya.
dan yang di bawahnya ini adalah hasta. Itu adalah contoh dari tulang pipa. Jika kita tulis, ada tulang pengumpil, kemudian tulang hasta. Kemudian di kaki kita nih, di kaki se. Nah, di kaki kita di sini ada tulang kering dan juga tulang betis, itu termasuk ke dalam tulang yang berbentuk pipa ya. Tulang kering. Ya. Nah, tulang paha kita pun itu termasuk tulang pipa ya. Tulang paha. Bahkan untuk tulang-tulang jari tangan kita itu termasuk ke dalam tulang pipa ya. Di sini tulang jari tangan dan tulang jari kaki dan lain-lain. Oke? Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah tulang yang berbentuk pendek. Nah, untuk tulang pendek ini contohnya adalah tulang yang ada di pergelangan tangan sama tulang yang ada di pergelangan kaki gitu ya. Oke. Jadi contohnya di sini adalah tulang yang ada di pergelangan tangan dan tulang yang ada di pergelangan kaki. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada nih yang keempat, ada tulang yang bentuknya tidak beraturan atau tak beraturan. Tulang yang tidak beraturan ini terdiri dari apa saja sih? Nah, contohnya ya, kalian tahu tulang tengkorak? Iya, tulang wajah ya, tulang tengkorak, tulang wajah ya. Itu termasuk tulang yang tidak beraturan. Oke? Nah, kalau kita tulis di sini tulang wajah ya. Kemudian tulang apa lagi yang tidak beraturan? Ya, di sini ada tulang pinggang ya. Oke. Oke, ulangi ya. Nah, jadi tadi untuk tulang yang tidak beraturan, di sini contohnya ada tulang wajah dan juga tulang-tulang di bagian ruas tulang belakang ya, atau disebutnya tulang vertebrae. Dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih yang kelima, yaitu ada tulang sesamoid. Nah, bentuk dari tulang sesamoid ini semacam tulang penghubung ya, seolah seperti tulang penghubung, contohnya tulang tempurung lutut ya. Oke. Tulang tempurung lutut. Begitu. Oke. Itu dia mengenai bentuk-bentuk tulang. Nah, selanjutnya Kak Dina akan menjelaskan nama-nama tulang tapi dengan pakai bahasa Latin ya. Nanti Kak Dina akan bernyanyi, jadi jangan kemana-mana. Oke? Oke, nah sekarang Kak Dina akan bahas mengenai nama-nama tulang ya yang ada di tubuh kita. Oke, yuk kita lihat. Ya. Ketika berbicara mengenai tulang, nah, tulang ini dapat membentuk suatu kumpulan, ya, yang dinamakan kumpulan tulang, yang disebut dengan rangka, ya, yang disebut dengan rangka. Berbicara mengenai rangka di dalam tubuh kita dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama ada rangka aksial dan yang kedua ada rangka apendikular. Apa itu rangka aksial? Yuk kita lihat. Di sini yang pertama rangka aksial.
aksial ini biasanya bertujuan atau dikhususkan untuk melindungi organ dalam. Jadi ini ya dikhususkan sebagai pelindung organ dalam. Organ dalam. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan rangka apendikular. Begitu ya. Nah, rangka-rangka apendikular ini dikhususkan untuk atau sebagai alat gerak pasif ya. Begitu. Jadi yang dikhususkan untuk pelindung organ dalam itu dinamakan dengan rangka aksial, sedangkan yang dikhususkan untuk sebagai alat gerak dia adalah rangka apendikular ya. Nah, kalau misalnya kita totalkan jumlah tulang yang ada di tubuh kita, ini kurang lebih terdapat 206 tulang ya. Yuk. Jadi total dari tulang kita ini kurang lebih terdiri dari 206 tulang yang di dalamnya sudah terdiri dari rangka aksial dan juga rangka apendikular. Nah, sekarang apa saja sih yang termasuk ke dalam rangka aksial? Mari kita lihat. Ya, yang pertama kita bahas dulu mengenai rangka aksial. Rangka aksial ini terdiri dari 5 tulang utama. Apa saja? Nih ya, yang pertama adalah tulang tengkorak, gitu ya, ulang ya. Tengkorak, kemudian dada, rusuk, tulang belakang, dan hyoid. Jadi ada 5 tulang utama untuk rangka aksial. Apa saja? Tengkorak, dada, rusuk, tulang belakang, dan hyoid. Nah, itu ya. Oke, kita tulis dulu. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri dari 3 tulang lagi. Ada apa saja? Yang pertama, ada tulang kepala. Nah, kemudian yang kedua, ada tulang, ya betul, tulang wajah dan tulang telinga. Kita lihat dulu tulang kepala. Tulang kepala, ya, nih kalian jelasin dulu. Tulang kepala ini terdiri dari mulai dari tulang dahi, kemudian tulang ubun-ubun, kemudian tulang kepala belakang, kemudian tulang pelipis, dan tulang di sini tulang tapis, ya. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi yang pertama ada tulang dahi, kemudian tulang ubun-ubun, kemudian tulang kepala belakang ya, kepala belakang, kemudian tulang pelipis, dan tulang tapis. Oke, coba kita lihat. Tulang dahi, namanya apa sih tulang dahi? Nah, ini adalah frontal. Oke, tulang dahi yang ini ya, yang bikin kita jenong, nah itu namanya tulang dahi ya. Kemudian tulang ubun-ubun di sini, kalau bayi itu, kalau masih bayi, biasanya suka bergerak bagian ubun-ubunnya twing twing twing. Nah itu artinya memang tulang dahinya, tulang ubun-ubunnya belum tertutup secara sempurna. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan dia, nanti juga akan tertutup sendiri. Jadi jangan dicolok ya, itu it's a horror I know. Oke, kemudian ubun-ubun di sini namanya parietal. Kemudian untuk tulang kepala belakang namanya occipital. Dan tulang pelipis itu namanya temporal. Kemudian
tapis ethmoid. Oke, ethmoid ya. Ada yang terlewat di sini sebelum tulang tapis ada tulang baji. Nah, baru tulang tapis ya. Tulang baji di sini sphenoid. Dan tulang tapis ethmoid. Oke. Ya. Tulang dahi nih. Ada berapa sih tulang dahi di sini? Ya, ada satu ya. Teng satu. Kalau tulang bulbul? Iya, ada dua. Tulang kepala belakang? Satu. Kemudian tulang pelipis ada dua ya. Kanan kiri ini. Oke. Dua. Tulang baji juga dua di sini ya. Sebelum tulang tapis di sini ada tulang baji, bukan tulang baji kecapi, tapi itu tulang baji. Oh my god. Kemudian yang tulang tapisnya di sini ya. Setelah tulang baji itu ada tulang tapis. Itu ada dua juga. Oke. Tetapi maksudnya nanti si tulang-tulang ini bersatu, dua di sini karena kanan kiri begitu ya. Oke, kita lihat di sini. Yuk. Nah, Kak Gina punya nih caranya untuk menghafal cepat. Gimana? Nah, kita bernyanyi. Nadanya kring-kring-kring ada sepeda. Yuk, ikutin ya. 1, 2, 3. Frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid, ethmoid. Itu tulang kepala. Nah, bisa ya? Oke, ulangi satu kali lagi. 1, 2, 3. Frontal, parietal, occipital, temporal. Ulangi. Frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid, ethmoid. Itu tulang kepala. Nah, gitu ya. Itu lagu untuk menghafal tulang kepala. Nadanya kring-kring-kring ada sepeda. Oke. Nah, sekarang kita ke tulang tengkorak bagian kedua, yaitu ada tulang wajah. Tulang wajah ini juga biasanya disebut sebagai os facialis. Jadi kalau ada tulisan os titik artinya osteon, ini tulang gitu ya. Facialis. Facial. Kita kan kalau facial itu di daerah wajah. Jadi tulang wajah ingat facial. Oke? Nah. Oke. Agak ke bawah ya nulisnya. Tulang wajah atau osteon facialis. Nah, tulang wajah ini mulai dari mana? Nah, mulai dari ya dari sini ya. Oke. Atau boleh mau dari tulang air mata juga boleh. Ya, kita tulis tulang air mata. Tulang hidung, tulang pipi, rahang atas, rahang bawah, kita tulis dulu. Di tulang hidung ya, itu ada tulang rawan yang bisa sifatnya elastis. Jadi bisa kita gerak-gerakin kayak begini. Ting, 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 ting. Nah ini ya, dua tulang ini adalah tulang rawan, namanya ini ya. Paginya tulis tulang rawan hidung. Tapi khusus yang ininya ya, khusus tulang rawan yang bisa digerakkan itu yang elastis.
itu namanya tulang, langsung saja di sini tulang konka nasal inferior. Ada tulang langit di dalam mulut kita, itu ada langit-langit, itu namanya tulang vomer. Oh sorry, maksudnya palatum ya, dasar spidol ya. Oke, nah satu lagi tulang vomer. Oke, ya. Ya, jadi ini adalah nama-nama untuk tulang wajah. Oke. Nah, boleh di sini kalau kita lihat dari jumlah air mata ini pastinya ada 2 ya. Tulang hidung ada 2 juga. Ya, ini kanan kiri ini ada 2. Kemudian tulang pipi itu ada 2 juga. Rahang atas ada 2, tapi rahang bawah ada 1. Konka nasal inferior 2 ya. Langit-langit 1, vomer juga 1. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana nih nyanyinya? Cak dihafalin juga, pakai nyanyi saja ya. Nah, nyanyinya foto bebek angsa ya. Oke. Yuk kita lihat. Seperti ini nadanya. Dibacanya dari yang hitam dulu, nih dari tulisan yang hitam dulu baru ke yang merah. 1, 2, 3. Air mata krim malis, tulang hidung nasalis, tulang pipi zigomatikus, rahang atas maksila. Nih, rahang atas tuh di sini. Ya, kalau di sini rahang bawah. Oke, ulang ya. Oh iya, tulang air mata di mana Kak? Nah, di sini. Di sini tuh ada tulang air mata. Oke, nah tuh air matanya punya tulang ya. Kemudian tulang hidung yang ini. Kemudian tulang pipi ini. Kemudian rahang atas ini. Yang tempat adanya kumis. Nah, itu rahang atas. Kemudian rahang bawah di sini. Tempat adanya jenggot ya. Kemudian konka nasal inferior di sini yang bisa digerak-gerakin. Nah, itu ya. Kemudian langit-langit di dalam mulut di atasnya dan tulang vomer di sini. Oke. Siap? Yuk. Kita lihat. 1, 2, 3. Air mata krim malis, tulang hidung nasalis, tulang pipi zigomatikus, rahang atas maksila, rahang bawah mandibula. Ini tulang konka nasal inferior, langit-langit palatum, tulang vomer ada 1. Gampang ya. Jadi ingat-ingat tadi nada untuk tulang kepala apa, nada untuk tulang wajah juga apa. Satu lagi di sini ada tulang telinga. Nah, tulang telinga. Nah, di sini ada 3. Ada 3. Kalau pakai bahasa non-Latinnya itu martil, landasan, sanggurdi. Tapi kalau pakai bahasa Latin namanya jadi malleus, incus, stapes. Jadi hanya ada 3 ya. Ini tidak ada nyanyinya, cuma disingkat saja. Biasanya pabina singkat malas mis. Malas mis. Nah, begitu ya. Martil landasan sanggurdi malas.
Mis meus incustapes. Asik. Oke, ada berapa? Ini masing-masing 2 karena telinga kita ada 2 ya. Oke, itu mengenai tulang tengkorak. Yuk, boleh diulang untuk bernyanyinya. Untuk tulang kepala tadi bagaimana nadanya? 1, 2, 3. Fronta, parietal, occipital, temporal, sphenoid, ethmoid. Itu tulang kepala. Nah, gitu ya. Tapi kalau untuk tulang wajah, tadi potong bebek angsa. 1, 2, 3. Air mata, lacrimalis, tulang hidung, nasalis, tulang pipi, zygomaticus, rahang atas, maxilla, rahang bawah, mandibula. Ini tulang concha nasal inferior, langit-langit, palatum, tulang vomer ada 1. Saya Oke, seperti itu untuk tulang tengkorak. Sekarang Kak Gina akan melanjutkan ke tulang dada dan tulang rusuk. Kita lihat ya. Tulang utama yang kedua pada rangka aksial ini ada tulang dada. Nama latinnya adalah sternum. Tulang dada itu masing-masing bagian ada 1, tapi tulang ini telah bersatu, jadi dianggap ada 1 saja untuk all tulang dada. Nah, tulang dada ini terdiri dari 3. Yang pertama ada tulang dada bagian atas, ada tulang dada bagian tengah, dan ada tulang bagian bawah, tulang dada bagian bawah, tapi tulang ini membentuk seperti taju pedang ya. Makanya disebut tulang taju pedang. Nah, namanya untuk tulang dada atas manubrium. Tengah corpus. Tulang taju pedang processus Sipoideus. Nah, begitu. Ini masing-masing 1 ya. 1, 1, 1. Nanti akan bergabung menjadi 1. Jadi kurang lebih kalau digambarkan kayak seperti ini. Bentuk tulang itu pipi. Nah, ini. Oke. Jadi kalau misalnya nih Kak Gina tulis untuk tulang dada atas ini A ya, A kecil, dada bawah B kecil, tulang tadi pedangnya C. Jadi ini bagian A, tulang dada atas, manubrium, ini dada bawah, dada tengah, dan ini yang seperti tadi pedang processus sipoideus. Oke? Nah, nyanyinya nanti sekalian dengan tulang rusuk kita gabungkan. Oke? Kemudian yang ketiga adalah tulang rusuk. Untuk tulang rusuk ada 3. Pertama, ada tulang rusuk sejati. Yang kedua, tulang rusuk palsu. Dan yang ketiga, tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk itu nama latinnya adalah costa. Nah, tulang rusuk sejati itu namanya costa vera. Oke, tulang rusuk palsu costa spuria. Dan rusuk melayang costa fluctuantes. Nah, begitu ya. Nah, masing-masing jumlahnya atau apa sih Kak untuk tulang rusuk sejati ini maksudnya gimana? Apakah dia sejati? Nah, maksudnya tulang rusuk sejati ini jadi bagian depannya itu menempel pada tulang dada, sedangkan bagian belakangnya menempel pada tulang belakang ya Kak, menempel
masa nggak menempel. Jadi pokoknya untuk semua tulang rusuk itu pasti nempelnya ke bagian tulang belakang ya. Nah, cuman bedanya kalau untuk rusuk sejati dia di bagian depannya dia nempel ke tulang dada, ke bagian sternum. Kemudian untuk tulang rusuk palsu dia nempel ke bagian rusuk sejati, jadi yang bagian atasnya nempel gitu ya. Nah, untuk rusuk melayang dia benar-benar melayang, artinya bagian depannya itu tidak menempel kemana-mana, jadi hanya nempelnya itu di bagian ruas tulang belakang saja gitu. Nah, biasanya rusuk melayang ini untuk pelindung ginjal ya, tulang pelindung ginjal begitu ya. Oke, jumlahnya total untuk kosta itu ada 12 pasang. Nah, berapa pasang untuk costa vera? Costa vera ini ada berapa? Ada yang tahu? Iya, 7 pasang ya. Kalau untuk rusuk palsu ada 3 pasang, dan untuk rusuk melayang itu 2 pasang ya. Jadi totalnya ada 12 pasang. Begitu. Pasang ya, bukan buah. Beda kalau pasang dengan buah. Oke, nah bagaimana nih cara menghafalnya? Kita bernyanyi lagi. Ini Kak Gina sengaja disekaligus-kan menyanyinya karena masih sambung menyambung menjadi satu, asik. Jadi biar enak begitu ya. Oke, kita lihat. Nadanya apa? Nadanya masih balonku ada 5. Oke ya. Yuk Oke. Nah, yang sebelumnya itu untuk nada lagu tulang wajah. Nah, itu juga balonku ada 5 ya. Iya, jadi bukan potong bebek angsa, ternyata balonku ada 5. Ini juga sama ya, masih balonku ada 5 ya. Cuman untuk tulang kepala aja yang tadi kering-kering ada sepeda ya. Jadi cuman ada 3 nada lagu kok ya, asik. Yuk kita lihat. 1, 2, 3. Manubrium dada atas, korpus itu dada tengah, prosesus sifoideus, itulah tajuk pedang. Costa vera sejati, costa spuria palsu, tuktuantes melayang, itulah dada rusuk. Atau boleh itulah sternum dan costa. Nah, begitu. Boleh ya? Maaf ya suaranya agak palas ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tulang dada dan juga rusuk. Sekali lagi boleh? Nanti kalian saja di rumah. Oke? Yuk. Kita sekarang ke tulang yang keempat, yaitu tulang belakang. Tulang belakang nama latinnya adalah vertebrae. Nah, vertebrae ini mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Kita lihat. Tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, sama tulang ekor. Nah, untuk tulang leher ini nama latinnya adalah cervix ya. Cervix. Tulang punggung dorsalis atau thoraxicus boleh. Torak gitu ya, tulang torak. Tapi biasanya dorsalis aja lah ya. Tapi kalau di sekolahnya ada yang tulis torak juga boleh, enggak. Kemudian lumbar ya, tulang pinggang itu lumbar, tulang kelangkang itu sacrum. Jadi kelangkang ini tulang antara pinggang dengan ekor ya. Jadi di antara mereka namanya tulang sacrum. Dan ini coccygia
atau coccygeus ya. Nah, jumlahnya untuk tulang leher ini ada 7 ruas ya. Pokoknya untuk tulang vertebrae ini kurang lebih 31. Oke. Tulang punggung ada 12 ruas. Tulang pinggang ini ada 5 ruas. Nah, tulang kelangkaan waktu kita bayi ya, ini ada 5 ruas. Tapi kalau sudah dewasa, yang 5 ini bergabung menjadi 1 gitu ya. Kalau udah dewasa. Jadi kalau ini waktu bayi gitu ya. Makanya kan bayi itu suka merangkak ya, karena memang si tulang kelangkangnya dengan tulang ekornya belum bergabung menjadi 1. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, nanti mereka akan bersatu. Makanya kalau kita sekarang merangkak kan sakit ya, terasa sakit si tulang, karena memang si tulang-tulang kerangkang dan juga tulang ekornya itu sudah bersatu begitu ya. Nah, untuk tulang ekornya ini ada 4 ruas. 4 ruas yang nantinya juga sama, kalau udah dewasa jadi akan bergabung 1 ruas begitu ya. Ini dewasa, ini juga. Nah, begitu. Oke, sebelum kita bernyanyi lagi, yang terakhir dari rangka aksial ini adalah tulang hyoid. Tulang hyoid ini jadi tulang yang membentuk wajah kita. Wajah kita misalnya Kak Gina wajahnya oval, berarti tulang hyoidnya oval. Kamu wajahnya kok kotak sih, berarti hyoidnya adalah kotak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, tulang hyoid ini merupakan tulang tempat menempelnya lidah ya. Tulang tempat melekatnya lidah ya. Ini ada 1 ya, jumlahnya cuma 1. Oke, ya sekarang kita bernyanyi untuk tulang belakang alias vertebrae ya. Nadanya apa ya? Kring ada sepeda lagi, sama kayak tulang kepala ya. Oke, kita lihat, siap ya. Kak Gina sekali dulu, baru nanti kalian sekali. 1, 2, 3. Cervix tulang leher, dorsalis tulang punggung, pinggang, lumbar tulang pinggang, sacrum tulang kelangkang, ekor coccygeus, itu tulang belakang, itu tulang belakang, itulah vertebrae. Gitu ya. Gak apa-apa, dia lagi ulang ya, biar seru, biar asik. Oke, kita 1, 2, 3. Cervix tulang leher, dorsalis tulang punggung, lumbar tulang pinggang, sacrum tulang kelangkang, ekor coccygeus, itu tulang belakang, itu tulang belakang, itu tulang belakang. Asik, begitu ya. Nah, udah deh. Jadi diingatkan lagi bahwa rangka aksial itu ada 5. Apa saja? Pertama, ada tulang tengkorak ya, yang meliputi kepala, wajah, dan telinga. Kemudian tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan hyoid. Oke, jelas ya? Semoga membantu.